Kabel dicuci nggak korsleting tuh? Enggak. Secara elektronik sih 12 volt, air tidak bisa menghantar di 12 volt. Makanya kalau aki kita rendam aja kan sebenarnya nggak konslet. Kenapa dikasih nama kabel setan? Itu ada komponen tersendiri apa gimana? Nggak ada, itu cuma kabel. Justru itu yang dimaksud dengan ini setan beneran tuh kayak gitu. Ini kabel kok bisa memberikan reaksi yang bisa di dyno proven, bisa di track proven, bisa angkanya bisa bukan sedikit-sedikit loh. Nah, di motor 10 HP itu bisa naik 1 HP. Hello my friend. Nah, saya lagi ada di Jakarta bagian mana ya? Jakarta Barat ini kayaknya ya. Jakarta Barat bener ya sih? Iya bang, Iya. Bener katanya Jakarta Barat bang. Jakarta Barat di arteri Pondok Indah. Daerah mana ini tepatnya bang? daerah Kebun Jeruk bang. Kebun Jeruk. Nah, daerah Kebun Jeruk. Nah, daerah Kebun Jeruk. Kita lagi di kabel setan. Creepy. Ada setan-setannya nih. Nah, kenapa nih dikasih nama kabel setan? Jadi pusat solusi daripada kabel. Nah, sering kali kita ke bengkel, ya kan? Kabel-kabel rusak udah ganti aja kabel bodi ya. Padahal perangkat kabel itu sangat penting sekali. Mesin bekerja itu juga karena adanya listrik. Kalau tidak ada listrik, mesin juga tidak bisa bekerja melakukan pembakaran dan melakukan hal-hal mekanisme. Nah, tentunya penghantar listrik itu adalah kabel-kabel. Kalau penghantarnya tidak sehat, maka mesin tidak akan bisa bekerja atau kinerjanya tidak akan sempurna. Nih, biasanya di bengkel-bengkel biasa nggak ada nih yang namanya benerin kabel. Yang ada kita mesti ganti kabel. Nah, dan ganti kabel itu mahal, susah, nunggu waktu lama. Dan sebelum kabel-kabel kita rusak, tidak bisa bekerja dengan sempurna. Misalnya tembaganya udah menjadi keras, udah menjadi tegang. Nah, itu dia tidak akan menghantarkan listrik yang baik. Nah, apalagi juga misalnya kabelnya nempel ke bagian mesin yang panas, ya kan? Nempel sehingga kabelnya meleleh, kabelnya terbakar, itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Seperti pernah kejadian kepada aku, 1 bulan Yamaha R1 aku itu 4 kali ganti kiprok. Nah, 1 kali ganti spool dan 4 kali ganti aki. Kenapa? Ternyata kabelnya meleleh, say. Kabelnya meleleh. Nah, makanya kabel itu sangat penting sekali. Yuk, kita lihat. Kita tanya-tanya nih ownernya nih, si Koko nih. Kenapa namanya pakai nama kabel setan? Itu satu. Dan kedua, kenapa bikin usaha ini? Ketiga, kenapa pentingnya untuk mencuci atau menservis atau memperbaiki kabel-kabel? Mas, nanti biar aja orangnya mas. Enggak, aku lihat ini kan lagi di rendam. Bosnya turun langsung loh. Enggak. Ini tempat apa nih bos? Tempat nyuci. Apa siapa mas? Indra, Pak Boy. Koko Indra, pemilik kabel setan. Ini tempat nyuci kok? Iya, nyuci. Nyuci buat nyuci kabel. Nyuci kabel, nyuci perlengkapan elektronik. Oke. Kabel dicuci nggak korsleting kok? Enggak kan? Dikeringin dulu? Keringin dulu. Oke. Secara elektronik sih 12 volt, air tidak bisa menghantar di 12 volt. Makanya kalau aki kita rendam aja kan sebenarnya nggak konslet. Oh, nggak apa-apa ya? Iya. Ternyata ya, baru tahu saya. Oh, kita bisa ke sebelah sana nggak? Boleh. Ada ruang tunggunya. Dan ternyata di belakang sana ada kafe, tapi nanti kita lihat ada kafe, ada apa aja. Nah, ini ternyata ada mobil juga kok ya? Iya, ada. Ini mobilnya kenapa kok? Jadi mobil ini udah
pasang supercharger. Ini kan Mazda CX-5 ya. Dia upgrade, pasang supercharger, beli dari Amerika, datang udah pasang semua. Dyno udah oke, mapping udah oke, tapi ada kendala dengan kalau bukaan throttle penuh, dia suka boostnya hilang. Boostnya hilang di ujung. Jadi kayaknya dia boostnya akan tetap sustain kalau ngopernya di RPM yang nggak pol. Misalnya di 5,5 ngoper, dia boostnya nggak hilang, sustain. Tapi kalau terlalu tinggi, boostnya hilang. Entah ada yang terlambat dari sisi elektroniknya atau apa. Ini saya lagi coba untuk insert kabel setan supaya elektroniknya bekerja lebih responsif. Jadi shifting gearboxnya segala macam, perintah-perintahnya bisa bekerja lebih cepat. Lebih cepat. Mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kabel itu sangat berpengaruh ya. Iya, dia kan yang ngejalanin perintah. Jalanin perintah seperti syaraf gitu. Iya, nerve. Syarafnya kalau udah kejepit, akhirnya dia kan begini. Iya, gitu kan. Kalau udah nggak lancar peredaran darahnya, akhirnya dia begini. Gitu. Wah, banyak masalah deh kalau kalau banyak sebenarnya kan orang-orang juga kan bangun-bangun restorasi tapi nggak mementing, nggak mikirin kabel gitu kan, akhirnya jadi banyak masalah kan. Kenapa dikasih nama kabel setan? Jadi gini, kabel setan ini nama ini dasarnya dari reaksi para pengguna dulu waktu pertama kali rilis kabel ini. Karena dulu lahirnya cuma kabel yang 15 cm dan itu bisa improve sangat, sampai disebut ini setan beneran loh, ini kabel setan beneran loh. Rame di media, di mana-mana rame. Jadi semua orang ini ngejulukinnya itu jadi kabel setan. Itu ada komponen tersendiri apa gimana? Nggak ada, itu cuma kabel. Justru itu yang dimaksud dengan ini setan beneran tuh kayak gitu. Ini kabel kok bisa memberikan reaksi yang bisa di dyno proven, bisa di track proven, bisa angkanya bisa bukan sedikit-sedikit loh. Nah, di motor 10 HP itu bisa naik 1 HP. Motor 10 HP naik 10 HP. Kalau berarti motor 100 HP naik 10. 10 HP naik 1 HP. Iya. Kalau 100 HP berarti naik 10. Ya, sebenarnya naiknya itu dinamis, tapi waktu itu pengujian itu dari 10 naiknya 1. Jadi kan kalau dulu ya kita ngedyno ganti CD aja paling naiknya 0,5, 0,6. Kabel ini bisa memberikan reaksi lebih banyak daripada orang ganti CD, apalagi koil. Kalau koil malah nggak kelihatan. Oh gitu, sebentar. Ini saya masih belum mudeng nih. Ada penggantian kabel kah? Atau kabelnya diapain? Atau ada Koko jualan kabel gitu misalnya? Kabel tambahan. Oh, kabel tambahan. Ya. Saya ambil kabelnya sebentar ya. Oke, boleh. Ya. Oke, ini kabelnya. Lahir seperti ini. Ini buat di mana? Koil tahu? Koil motor? Koil. Yang nyambung ke busi. Ya. Ini kabel masuk ke koil. Dari CDI atau dari ECU ada kabel menuju koil sebelum ke busi. Nah, kabel yang masuk ke koil ini lewatin ini dulu, dilewatin kabel ini. Jadi ini kan soket aslinya di koil. Ya. Soketnya cabut, pindahin masuk sini. Ya. Udah sesimpel itu. Semua jenis motor, semua jenis mobil. Ini bikin sendiri. Iya, rancangan sendiri. Iya. Wah, luar biasa. Satu motor butuh berapa ini? Satu aja. Iya. Satu komponen tambahan dan it's just a wire ya. Iya, jadi ini benar-benar kabel yang diformulasikan untuk kebutuhan untuk optimalisasi perangkat kelistrikan. Oh gitu. Jadi selain tambahan, dasarnya di sini. Setelah pakai kabel ini, setan banget tuh. Iya, dari situ. Jadi akhirnya merek ini kan yang bikin growth ini kan tetap pengguna atau orang-orang sekitar kita kan, yang pakai yang bukti dan manfaat yang berbicara ya. Iya. Waktu itu kan ya udahlah diputusin, udah banyak dipalsuin juga. Dipalsuin ini? Iya, banyak. Kalau barang bagus pasti dipalsuin ya? Iya, biasa ya. Kabel setan mereknya A, kabel setan mereknya B. Ini saya patenin. Jadi merek dagang. Berapa ini sebiji? 190.000. 190.000 bisa nambah 1 HP. Iya. Kalau 10 HP. Kalau 100 HP bisa nambah 10 ya, dinamis ya? Dinamis.
Ini perangkat luar biasa ya. Dia tidak akan menyebabkan kalau misalnya kita kebanyakan minum obat nih, overdosis gitu ya. Kan dia nggak boosting. Dia nggak boosting. Enggak, dia cuman ngumpulin yang berantakan aja, tercecer-cecer, sinyal yang berantakan dikumpulin di sini, dimasukinnya bareng-bareng. Jadi kerja koil itu, pembakaran itu jadi maksimal. Jadi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang tercecer-cecer tuh, masuknya tuh utuh. Oke. Ini kan saya tuh sebenarnya agak sedikit kalau Wajar. kan. Sebelumnya saya dapat informasi ini dari salah satu sahabat saya, Steve Jo, Bang Jago, influencer motor yang terkenal. Nah, dia sempat ke kabel setan nih. Saya lihat tuh kabel-kabelnya dicuci-cuci gitu kan. Wah, ini nih yang gue cari nih. Karena memang saya pernah bermasalah dengan perkabelan. Yang namanya Yamaha R1 ya, mohon maaf. Memang ini udah menjadi rahasia umum tuh sering bermasalah di electricity. Tapi motor-motor lain juga banyak karena orang seringkali menganggap enteng masalah perkabelan. Menganggap enteng, tapi kalau rusak benerinnya di mana? Ya kan? Biasanya udah ganti ini kabel bodi, ganti ini semua. Nah, ternyata seperti tubuh harus dikasih vitamin. Dan gitu juga kabel harus dikasih Minimal dirawat lah. Nah, dirawatnya seperti apa? Saya lihat tuh dicuci-cuci. Wah, saya butuh tuh Steve. Cuman namanya serem gitu ya. Namanya kabel setan nih. Kalau teman-teman saya tuh kalau di beberapa tempat tuh takut kalau makan di tempat yang namanya ada setannya. Iya, wajar. Kalau dalam Saya juga takut. Ya. Kalau soal takut, takut. Tapi kalau kabel setan cuma takut sama speednya doang. Iya. Kalau kabel setan itu kabel sama setannya digabung, guys. Oh, digabung. Jadi bukan kabel setan. Iya, disambung. Jadi kabel setan. Iya, kabel setan. Jadi bukan kabel setan, bukan kabel setan. Iya. Disambung. Ada yang teman saya udah jadi kabel setan aja udah. Kan saset. Set. Ya, tapi beriring dengan waktu ya kita jalan ya dengan sendirinya aja. Ya dengan manfaatnya, orang jadi seneng, orang jadi apa. Ya akhirnya sekarang udah masuk ke lingkungan Gojek, mulai pakai, bahkan udah jualan di kantor Gojek. Oh gitu? Iya. Wah, luar biasa. Gojek boleh dong ya, brand ambasador yang baru. Iya, maksudnya walaupun belum kerja sama secara langsung, tapi udah boleh nih kita dibawa-bawa kumpul bersama-sama, sosialisasi, karena memang manfaatnya ini terus mereka bisa rasain. Bisa jadi ngacir, jadi irit, boncengan enak. Kalau Gojek itu bukan cuma iritnya doang yang utama, motor nyaman juga utama buat mereka. Tiba-tiba nganterin orang mati kan, mogok, kan resiko banget ya. Iya, banyak hampir setiap hari di sini Gojek pasang, ada yang cuci kabel, ada yang mikir memang perlu nih motor rasaknya ini itu nggak jelas yang mana kan, cuci dulu kabelnya. Karena dengan dicuci segala jadi lebih clear. Arus yang diantar lebih clear, dia lebih bersih, lebih enteng. Jadi jelas gitu apanya ya. Biasa setelah dicuci dibersihin nih semuanya kabelnya kita rapiin, kabel yang jelek-jelek kita beresin semua. Malah jadi kelihatan masalahnya itu ada di mana sih. Contoh simpel lah, kita scan mobil gitu ya, scan OBD gitu ya. Kalau kabelnya udah tua, susah lo nyekennya. Lari-lari. Oh, iya, scan lari nggak jelas. Nanti kita clear DTC-nya, ntar dia munculnya yang lain lagi. Nanti kita jadi bisa begitu kabelnya dicuci bersih, nah dia clear-nya jadi lebih jelas, matanya tuh jadi lebih terang loh, lebih akurat lah. Segitu-gitunya. Arus yang diantar udah bener. Ya kan nggak kesel-kesel. Kalau arusnya nggak benar, berarti nanti kan pembakaran juga nggak bakal benar. Iya. Terlambat. Cercet, bakar nggak jelas, terlambat. Iya. Itu tadi nyendat lah, dedet, merepet lah istilahnya motor kalau di Sumatera sana bilangnya merepet. Jadi sirkulasinya kan antara positif sama negatif itu sebenarnya nyambung ya. Itu kan bersirkulasi terus. Kalau sudah mencapai titik-titik yang ideal atau titik minimal, udah banyak masalah ini dan itu tuh. Karena namanya RPM itu kan bergeraknya naik turun. Oke, RPM rendah dia ideal, begitu RPM tinggi habis. Banyak masalah. Oh, banyak masalah ya. Nggak nyampe nih ya. Nggak nyampe, habis tekor, listriknya udah nggak bisa supply, bingung dia, pusing, nyampe data-datanya
nggak bisa tersalurkan dengan benar. Kayak orang lari ya, makin kenceng dia semakin ngos-ngosan. Iya. Harusnya enggak, semakin kenceng dia harus semakin kenceng lah. Ya, makanya kalau orang pelari, olahragawan pasti butuh vitamin. Vitaminnya itu kabel setan. Kabel setan itu dianggapnya saya bilang adalah vitamin. Ini bengkel apa aja kok? Kan orang kan biasa bikin bengkel ganti oli, perbaiki mesin, lain-lain gitu. Ini kok urusannya nyuci kabel? Kok bisa bikin usaha kabel setan, bengkel kabel setan ini gimana? Ajaib ya. Ini ajaib. Ya memang semua juga ngomong gitu, ajaib. Jadi di sini kita memang fokusnya ya wiring, electrical, karena tujuannya adalah manfaatnya luar biasa. Saya sendiri setiap kali nyuci kabel, saya tuh punya perasaan senang. Kenapa? Ya karena wah ini pasti jadi enak nih motornya. Wah ini pasti jadi asik nih. Wah ini ya itu adalah passionnya untuk kita nyuci itu seneng gitu loh, maksudnya sampai bersih-bersihin semua tuh. Jadi ya karena kita udah sering ngerasain manfaatnya, ngeliatin orang seberapa seneng ya setelah dicuci kabelnya. Aduh kok enak banget kok, sekarang ngegas langsung ya, tenaga jadi instan. Penyakit-penyakit banyak saya beresin, penyakit itu beres karena sekedar kabelnya bersih aja. Nah ini yang benar. Bukan seneng duitnya, tapi ngelihat hasilnya orang lain seneng, si kokonya tambah seneng. Nah itu yang benar. Iya maksudnya. Ya kalau mau bicara engine builder, saya seorang engine builder, tapi saya nggak ngelakuin itu kok. Saya di sini nggak ada bongkar-bongkar mesin, padahal saya engine builder. Justru malah mencari problem yang lain yang engine builder, iya. Saya pernah bangun bengkel balap, teknotuner ya. Adik saya juga bengkel balap, teknotuner juga. Saya dulu bengkel mobil khusus BMW. Pengalaman bengkel saya udah cukup jauh. Tapi saya nggak ambil di sisi itunya, karena buat saya mesin itu nomor 2. Yang penting itu elektrik, karena aksi itu ada di listriknya. Apalagi sebentar udah ganti elektrik semua. Iya, saya udah mulai research. Makanya kan di sini tempat ini kan sebenarnya lantai 1 adalah tempat untuk untuk pengerjaan. Lantai 2 ruangan saya untuk research khusus. Karena produknya kan akan ekspansi, untuk kita akan bikin aki, kita akan bikin macam-macam lagi. Jadi terus elektrik. Jadi buat saya masih banyak potensi yang bisa dibuka. Bahkan mesin-mesin ini kalau disupport elektriknya, dikasih vitamin yang benar, jauh sekali bedanya. Responnya jauh. Ini Koko ini jangan-jangan dulu kuliahnya di elektronik. Enggak, gini semua cuma dari pengalaman karena lama bengkel teknotuner kemarin kan, jadi tahu apa sih masalah yang dibutuhin apa sih. Kita kan kalau kerja kan maunya kan apa sih yang dibutuhin. Kalau dulu papa saya ngedidik saya sebagai seorang pemusik, kenapa? Karena dia berpikir siapapun butuh musik, siapapun butuh hiburan. Jadi mobil sama motor mesin. Iya, sekolah saya diputus karena musik, piano, biola, karena buat bapak saya semua orang butuh musik. Kamu nggak bakat di sekolah malas-malas, nggak suka, orang nggak suka sekolah susah ya, tapi dikejar ya, digencet musiknya 1 hari 6 jam 7 jam, dididik sebagai seorang pemusik karena keyakinan dia saya ini semua orang itu butuh musik. Tapi ya itu sebagai backup saya kan untuk saya besar nanti. Ya akhirnya tapi kan semuanya berkata lain. Sekarang udah saya dari musik, saya bisa bangun teknotuner, bisa nge-building itu dari musik, ngajar piano, apa segala macam. Iya, jadi semua ini berkaitan. Jadi papa saya itu mendidik saya itu untuk kerja keras, belajar keras, harus berani belajar. Untuk menjadi pintar itu tidak mudah. Ya. Mendapatkan ilmu itu bukan suatu hal yang mudah lah. Pokoknya kamu harus bekerja, kamu harus belajar, kamu nggak boleh nyerah. Wah, udah pokoknya dengan segala quotes-nya yang dia modalin ke saya, akhirnya saya berjuang dan dari musik saya bisa ke mesin, dari mesin saya masih harus saya lihat, wah ini di kabel nih, wah belok lagi ke kabel, mesin saya tinggal. Nah di kabel saya ketemu satu kenyamanan bahwa banyak sekali kok orang yang happy. Termasuk saya. Iya. Termasuk saya. Jadi mau kontra, pro dan kontra, orang bilang kabel apa, udahlah pokoknya cobain dulu. Coba pertimbangkan logik yang saya yang tadi disampaikan. Iya, itu
siapa aja boleh ngelakuin kok, nanti kan cuci kabel apa segala macam. Happy kok bahwa kita ini harus memperhatikan kabel, jangan lagi kita potong-potong kabel sembarangan, nyambung-nyambung sembarangan, cuman modal solasi doang ya, karena solasi itu nanti akan menimbulkan minyak itu akan Merusak. ya akan menghambat. Jadi listrik ini butuh respons. Ada yang namanya latency. Kalau kita bikin satu unit komputer yang diukur itu latency setelah sistem ini berjalan. Kan latency ini harus seminim mungkin kan. Ya, betul. Latensinya harus. Nah, kalau kita salah setup terjadi bottleneck, itu akan meningkatkan nilai latency. Artinya ada kesalahan dalam aplikasi. Ya. Listrik itu ujung-ujungnya latency. Latency itu bisa diukur kalau semua sistem ini sudah berjalan. Ya kita semua punya teori lah masing-masing. Bebas aja lah. Tapi kan tetap listrik ini harus efisien itu efektif ya. Mungkin teman-teman yang mengerti otomotif pasti ngerti lah pembahasan ini, gitu kan? Iya. Kalau aku memang membutuhkan ini, Iya. simpelnya itu, aku membutuhkan kabel-kabel kelistrikan kendaraanku lancar, bersih, sehingga hantarannya jauh lebih baik, kinerja mesin bekerja lebih baik, Iya. dan tidak ada tuh istilahnya tiba-tiba part ini rusak, mogok kendaraannya karena sebenarnya masalahnya dari kabel-kabel yang rusak. Fatal loh. Yang itu bisa kebakaran mobil. Iya, benar. Bisa kebakaran. Fuse box bisa meleleh. Contoh hal sekring, siapa sih yang merhatiin sekring? Wah, jarang banget. Ada ya. Kalau di sini kalau kita cuci kabel mobil, sekring itu pasti ganti baru. Kenapa? Pasti kakinya udah hitam. Umur mobil 4 tahun aja kakinya udah hitam. Kalau udah macet pasti panas, pompa bensin nyedot terus listriknya ya nggak? Oh iya benar. Kayak apa ya, handphone udah panas tuh baterai cepet habis. Iya, ya udah pasti dia kehilangan keseimbangan. Nyari sinyal terus kan. Iya. Baterai cepet habis. Iya, kayak kita lagi konten iPhone gitu ya, bisa panas. Ya. Udah panas dia udah bingung, udah nge-lag, udah apa. Ya kurang lebih kan kayak gitu-gitu ya. Maksudnya panas itu akan jadi masalah. Makanya kalau sekedar hal yang simpel itu kan, sekring itu siapa sih yang merhatiin? Padahal kan box sekring itu kan jalur kemana aja. Oh, boleh dikasih tahu nggak tahapannya apa aja nih? Kalau ke Boleh. ngapain aja? Wah, tapi kabelnya lagi direndam nih. Jadi tahapan pertama kita angkat dulu semua kabel-kabel. Jadi kalau motor-motor yang pertama kali kita angkat ya, kita catetin dulu semua. Foto ya, by foto udah lengkap, angkat semua. Ini nggak diapa-apain, mesin nggak diapa-apain. Kabelnya aja yang diangkat. Sebelum diangkat kita cek dulu soketnya ada yang getas apa enggak. Ada yang apa? Getas, karena soket kalau udah tua kena panas kan plastik itu bisa getas. Getas. Gampang pecah. Oh ya. Kering, akhirnya tekan kayak kerupuk bisa pecah. Itu saya harus periksa pelan-pelan dulu. Memang ada resiko itu kalau udah terlalu lama plastik itu bisa kering. Oh, bisa gitu. Berarti mau nggak mau soket harus ganti dong. Iya, ujung-ujungnya soket harus ganti. Terus Ya, jadi diangkat, udah itu kita rendam. rendam. Mungkin rendam langsung disabunin ya. Tergantung, kalau kita lihat kotorannya nggak terlalu parah, mungkin rendamnya 2 jam. Habis itu baru proses sikat. Kita harus bersihin soket-soketnya semua. Jadi bukan cuman pin, kan sebenarnya tujuan cuci kabel itu kan cuman pin soketnya doang yang suka berjamur, pin ya itu kan suka berjamur. Yang ujung putih terus ujungnya tembaga ya. Iya, itu kan suka berjamur, bahkan yang putih-putih itu suka ada jamur-jamur. Ya, ada warna hijau, kadang-kadang. Iya, ya itu harus direndam karena kita nggak boleh pakai benda keras untuk ikat itu. Oh, gitu ya. Harus direndam sampai empuk. Kena kimia, kena apa dia empuk nih. Baru cuman boleh pakai sikat plastik ya, sikat gigi, sikat apa. Jadi itu nggak boleh sampai luka. Jadi lapisan pin soket itu nggak boleh luka. Nggak boleh luka. Nggak boleh. Nggak boleh luka. Iya, walaupun kembali sih nggak mungkin sempurna ya. Tapi paling nggak 80-90% bisa balik. Yang penting ada metodenya, rendamnya berapa jam. Terus nanti kita angkat, kita bersihin lagi. Terus motor juga kita cuci dalamnya semua. Tujuannya apa sih? Supaya debunya ini benar-benar berkurang nih di area ini. Sama kayak kita bersihin ruangan kan nggak mungkin mejanya doang yang kita bersihin kan. Pasti kita harus semuanya. Jadi kalau nggak kena fan, debu kena fan ini bisa masuk-masuk lagi ke soket ya.
kena minyak, kena jamur, udah pokoknya sekalian aja semua langsung kita angkat. Ini di bengkel biasa nggak nemu nih mesin bersih begini satu. Yang kedua di tempat cuci motor nggak ada nih begini itu. Yang ada bahkan apa? Air-air tadi bekas cuci itu malah nempel di kabel-kabel, nempel di soket, ya. Iya, bener. Apalagi yang suka semir-semir tuh, masalah itu. Semir. Yang suka diminyakin biar mengkilap ya. Oh, iya, iya. Itu kalau kena fan sering minyak-minyakin gitu. Minyaknya itu kan suka di kabel juga diminyak-minyakin gitu juga. Itu minyak itu bisa masuk ke soket. Karena soket itu ada dua macam, ada yang sealed sama ada yang open. Kalau yang open ya udah tembus aja gitu, apapun masuk ke dalam pin-pin itu. Kalau udah minyak masuk pasti menghambat listrik kan? Pasti. Bukan air dia soalnya. Kalau Iya. minyak menghambat ya. Minyak menghambat, jamur lagi. Nggak kena apa-apa, kena udara aja bisa jadi jamur. Oh gitu. Iya kan, contoh ya, lensa itu kan harus ada Oh ya, ada kotaknya. kotak Ya. anti jamur. Anti Sama jamur yang sebenarnya. suhunya. Udara kalau masuk pasti jamur itu. Susu lensanya masuk kotak setiap hari Iya, jadi habis tahapan ini apa? tahapan itu udah setelah cuci kabelnya semua, ya kita baru ngerangkai kabel ini kembali. Udah, adhesive kita pasang satu-satu sambil kita liatin. Waktu proses pembersihan itu kita juga sambil ngeliatin. Jadi proses pembersihan ini bukan cuma bersih doang, tapi kan dengan kita sikatin, kita jadi bisa ngelihat kondisi fisiknya secara langsung.